Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 8 Agustus 2022. Peringatan Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah, seorang imam. Salam sehat, salam sukacita untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, Memang membayar. dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus. Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi, bebaslah rakyatnya. Tetapi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Saudaraku terkasih, kisah Injil berbicara tentang seorang pemungut pajak bait Allah datang pada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena Yesus sebenarnya tidak perlu membayar pajak bait Allah. Karena dia adalah anak Allah. Tapi agar tidak menjadi batu sandungan, maka Yesus menyuruh Petrus untuk membayar pajak yang diminta. Caranya dengan pergi ke danau dan menangkap ikan. Lalu dari mulut ikan itu akan ditemukan mata uang 4 dirham. Uang itu digunakan untuk membayar pajak bait Allah. Saudara yang terkasih, tanggapan positif Yesus atas permintaan pemungut pajak bait Allah bagi saya menjadi hal yang penting yang perlu kita renungkan hari ini. Yesus menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya sebagai warga negara. Dia meminta kepada Petrus untuk membayar pajak. Walaupun sebenarnya sekali lagi Yesus tidak perlu melakukan itu karena dia anak Allah. Tapi Yesus tidak mempertahankan statusnya. Dia tetap membayar pajak. Yesus tidak mau menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kita tidak hanya sebagai warga Katolik, tapi juga sebagai warga negara ini. Sebagai warga negara Indonesia yang kita cinta ini. Artinya kita tetap taat pada Tuhan dan sekaligus taat pada negara. Tindakan Yesus hendaknya menjadi contoh bagi kita, agar kita sebagai warga negara bisa menjadi contoh bagi yang lain. Dengan kesetiaan kita pada Kristus, ketaatan kita pada Kristus, tapi juga kesetiaan dan ketaatan kita pada negara ini. Dengan aturan-aturan yang ada di bangsa ini. Misalnya membayar pajak pada negara, mentaati lalu lintas dan sebagainya. Maka apa yang dilakukan Yesus penting. Jangan menjadi batu sandungan bagi sesama yang lain. Yesus menunjukkan ketaatan dia, kesetiaan dia. Seharusnya sebagai murid Yesus, sebagai orang-orang yang mengagumi Yesus dan beriman kepada Yesus, kita belajar menjadi orang taat dan setia. Menjadi warga Katolik yang taat pada Tuhan dan juga negara ini. Maka akhirnya saya ingin mengatakan, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama kita yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.